Semoga kita senantiasa termasuk apa yang tadi kita minta. Itu doa ya. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, itu maknanya ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Thoriqal mintuhi jibi lakmati, jalan yang ditempuh oleh malaikat Jibril, jalannya para nabi, jalannya para ulama, jalannya para aulia, jalannya para sufi, jalannya para zikir. Itu tadi maknanya begitu. Jadi kalau kita bacanya dengan khusyuk di majelis ini didengarkan oleh Syaikhul Qadir Jailani, dan beliau pun mengaminkan, insyaallah kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Nah, seperti biasa sebelum kita baca manaqibnya, tentunya saya membacakan pesan-pesan beliau atau manaqibnya sedikit ya, supaya kita terasa bahwa kita berada di majelis beliau. Kalau saya itu dipahamkan, kalau kita saat ini membaca manaqib, itu artinya kita berada di majelisnya beliau secara ruhiyah ya. Itu beliau itu sahibul majlis disebutnya, yang punya majlis. Oleh karenanya ketika kita berada bersama beliau di majlisnya, maka berpakaianlah dengan pakaian yang sopan ya, yang bagus. Kalau perlu pakai minyak yang wangi, karena beliau itu senang dengan yang wangi-wangi. Dan ini memang diperintah di dalam Al-Quran juga ada, khudu zinatakum ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik, pakaian yang terbagus ketika kamu masuk masjid. Kenapa? Karena masjid rumahnya Allah. Nah begitu juga ketika kita membaca manaqib beliau, itu artinya ya, yang dipahamkan ke saya, kita berada di majelisnya beliau dan beliau ada di tengah-tengah kita. Maka oleh itu saya ingin membacakan pesan-pesan beliau atau nasihat beliau. Beliau ini lahir tahun 470 Hijriah, kemudian wafatnya 561 Hijriah. Jadi usianya beliau 91 tahun. Beliau dikenal sebagai ulama dan wali, warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Bahkan beliau berkata sendiri di manaqibnya ini, ya, aku ini hujatullah, aku ini menjadi hujah kalian nanti di hari kiamat. Aku ini pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau begitu. Bahkan mataku, nur mataku itu ada yang ditaruh oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Maka orang yang bahagia, orang yang celaka ya, itu yuqradun alayya, diperlihatkan kepadaku. Kata dia begitu, kalau nur matanya ada di Lauhil Mahfuz, maka nasib bahagia dan nasib celakanya orang itu beliau tahu gitu. Nah itu bahasa beliau itu, karena beliau udah termasuk yang kamil mukamil. Itulah namanya warasatul anbiya itu gitu. Jadi yang disebut warasatul anbiya itu orang yang betul-betul sudah usul kepada Allah. Kalau di dalam kitab
guru kita namanya Madarijut Tauhid di Arba'in wa Ishrina, yaitu tingkatan tauhid, 24 tangga tingkatan tauhid. Itu beliau Syekhuna guru kita Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah pernah berkata kepada beliau, yang disebut warasatul anbiya itu adalah mereka yang sudah tahu jalan ke Allah dan menaiki dari tangga pertama ya sampai tangga ke-24 ya, mukasyafah, kemudian tauhid ya, dan Allah, itu disebut warasatul anbiya. Maka kita beruntung kalau menjadi pengikutnya ulama warasatul anbiya. Kita ini bukan ulama, tapi pengikutnya ulama yang menjadi pewarisnya para nabi. Karena sudah dijamin kesolehannya. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'asyarikin. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Itu dianjurkan. Nah, di sini beliau pernah berwasiat, berpesan itu waktu di madrasahnya ya. Jadi waqala radhiyallahu anhu yaumas salasa, di hari Selasa beliau pernah berwasiat, Selasa sore, fil madrasati, di madrasahnya Sania Rajab, pada tanggal 2 Rajab tahun 545 Hijriah. Apa kata beliau pesannya? Hadhihi dunya saukun, dunia ini pasar, kata beliau itu. Dunia ini pasar, ramai ya. Jadi pasar itu kan ramai, apa aja ada. Dunia itu seperti itu, pasar, apa aja ada, ramai. Ba'da sa'atin layak kopi ahadun, tapi nanti setelah kiamat tak ada seorang pun yang tinggal di dunia ini, kata beliau itu. Ba'da sa'atin layak kopi ahadun, setelah kiamat terjadi gak ada satupun yang tinggal di dunia ini, karena dunianya sudah tidak ada. Indah mujil lail yadhau ahdum minhu, sebagaimana pasar ketika malam tiba, yang punya toko pulang, yang belanja pun sudah tidak ada, tutup, sepi, itu pasar. Jadi dunia pun begitu, kalau kiamat terjadi maka tidak seorang pun yang ada di dunia ini. Maka kemudian pesan beliau, istahidu ya, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beramal, berusaha sungguh-sungguh di dunia ini, jangan kita leha-leha, gitu maksud beliau. Annakum la tabu'una wa la tashtahuna bihadha syawq illa ma yadfa'ukum wa dan bisyawqil akhirah. Di sini janganlah membeli, menjual di pasar ini kecuali sesuatu yang manfaat untuk di pasar akhirat. Jadi maksudnya di dunia ini hendaknya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk nanti, gitu, di akhirat. Beliau menyebutnya pasar akhirat. Fa idza kita basyir tauhidul haq azza wa jalla wal ikhlas fi amali lahu wa taqib. Karena jelas, kata beliau, transaksi atau tukar ya, nilai tukar nanti di akhirat itu bukan duit. Nilai tukar keselamatan kita di akhirat itu bukan duit, tapi apa? Tauhidul haq wal ikhlas bil amal, tetapi tauhid dan ikhlasnya amal. Jadi yang jadi tukar ya, nilai tukar nanti di akhirat adalah tauhid kita, akidah kita, dan amal kita yang ikhlas, kata beliau.
Nah itulah yang nanti menjadi nilai tukar padian di akhirat. Wahwa qalilun indaku, tapi sayang kata beliau, ya, qalilun indaku, kalian masih sedikit, ya, punya amal, kata beliau. Yang kalian miliki itu masih sedikit. Jadi nilai tukar di akhirat nanti kalian baru punya sedikit. Beliau tahu bahwa amal kita sedikit, tapi dosanya banyak. Maka ya gulam, wahai anakku, kun akilan. Beliau sebut muridnya begitu, kun akilan, jadilah kalian orang yang cerdas, gitu. Ya, jadilah kalian orang yang cerdas. Gak apa-apa bersabar nunggu waktu maghrib. Nah, jadi bersabarlah sampai tibanya waktu maghrib. Waktu maghrib itu waktu kematian, mulai maghrib. Karena maghrib itu dilambangkan malam hari. Jadi tunggulah sampai datang waktu maghrib. Jadi kita disuruh terus ketika di dunia ini bersabar dalam ketaatan, bersabar bersama orang-orang yang soleh, ya. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan, sabar sampai datang waktu maghrib, kata beliau. Sempit maka bainayadil haq jalan, perkokohlah, ya, teguhkanlah posisimu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah terlalu pusing. Yang penting kokohkan saja, teguhkan saja posisimu bersama Allah. Fa inna rizqa maqsumun indahu wa biyadihi. Gak usah terlalu pusing, kata beliau, karena rezeki, ya, itu diatur. Rizki dibagi oleh malaikat Mikail itu melalui persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Mikail kalau bagi itu minta persetujuan Allah dulu. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah baik, ya, maka Allah pun gak suka-suka, gak hitung-hitungan, ya, memberi kita bagian rezekinya. Nah, itu pesan beliau. Supaya kita betul-betul merasa berada di majelisnya beliau, kita pun harus mendengarkan nasihatnya beliau. Karena kalau baca sambil baca dari diterangkan, kita ngerti, ya. Tapi bagaimana di majelis ini sedikit, tapi kita bisa menerima nasihatnya atau wasiatnya beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, dan bisa kita bawa pulang dan bisa kita amalkan. Karena hubungan yang memperkuat antara kita dengan guru kita, dengan beliau ini, ya, guru-guru kita, karena termasuk guru kita, itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan apa-apa yang menjadi nasihatnya, mengamalkan ilmunya, dan termasuk zikir itu bagian daripada ilmu yang diwariskan kepada kita. Ilmunya Allah melalui beliau yang diwariskan kepada kita sampai kepada kita. Jadi kuatnya hubungan kita dengan guru-guru kita itu kalau kita mengamalkan ilmunya, ya. Nah, itu sedikit nasihat beliau di dalam kitab Fathur Rabbani yang disusun oleh para muridnya. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal